Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan di hari ini. Izinkan saya membuka pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kita membayangkan bahwa butiran pasir yang selama ini terabaikan di tepian pantai ternyata menyimpan potensi besar sebagai sumber energi alternatif? Dalam menghadapi krisis energi global dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya transisi menuju energi bersih, berbagai inovasi terus dikembangkan. Salah satu teknologi yang mulai mencuri perhatian adalah thermal energy storage atau TES menggunakan baterai pasir. Teknologi ini bukan hanya menawarkan solusi penyimpanan energi yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga memanfaatkan material yang murah, melimpah, dan tahan panas tinggi. Pasir yang digunakan adalah pasir laut yang banyak ditemukan atau banyak diperjualbelikan di kota Palembang. Kemudian menggunakan campuran besi, limbah dari permesin bubut yang digunakan dalam proses ini. Ini adalah desain dari baterai pasir, jadi dengan lebar 20 cm, panjang 60 cm, dan tinggi 80 cm. Dengan 4 buah heater, kemudian ada 4 buah thermocouple, satu thermocouple. T1 diletakkan di sisi kiri, kemudian T2 di tengah, kemudian T3 di samping kanan. Kemudian T4 digunakan untuk mengontrol temperatur dari heater, jadi agar temperatur heater tidak over temperatur. Heater yang digunakan adalah jenis heater dengan tegangan 48 volt DC dengan daya 500 watt. Thermocouple yang digunakan adalah tipe K, ada 4 masing-masing dengan panjang 50 cm dan diameter 5 mm. Box yang digunakan untuk baterai pasir atau rumah baterai pasir menggunakan box panel, lebarnya 20 cm, panjangnya 60 cm, dan tingginya 80 cm. Ini adalah proses perakitan heater dan perangkat-perangkat lainnya dalam satu box panel. Jadi digunakan untuk membuat proses kontrol charging dan discharging sehingga dapat terkontrol dengan tertentu yang dapat dioperasikan secara otomatis. Ini adalah kontrol charging dan discharging yang telah selesai digunakan. Jadi ada beberapa temperatur controller, kemudian ada heater control, kemudian ada sebagai pengukur daya yang masuk, ada ampere meter digital. Kami menggunakan tubing tembaga sebagai heat exchanger dengan diameter setengah inci. Nah, ini yang digunakan sebagai pengambil panas dari baterai pasir. Prinsip kerjanya adalah udara dingin dihembuskan melalui input, kemudian udara panas keluar dari outputnya yang akan digunakan sebagai pemanas oven. Ini adalah proses pemasangan heater di dalam box sebagai rumah baterai pasirnya. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi setelah dimasukkan pasir dan campuran besi, heater, thermocouple, dan heat exchanger, kemudian kita pasang isolasi thermal sebagai penahan panas agar tidak keluar. Kemudian setelah itu dipasang batu tahan api. Batu tahan api yang digunakan ini ada 2 lapis yang berfungsi agar temperatur yang di dalam baterai pasir yang suhunya mencapai 500 derajat Celcius bisa tertahan dengan baik. Jadi isolasi ini menggunakan keramik wool. Kemudian setelah itu dipasang batu tahan api.
Batu tahan api yang digunakan ini ada 2 lapis yang berfungsi agar di dalam baterai pasir yang suhunya mencapai 500 derajat Celcius bisa tertahan dengan baik. Nah, setelah itu dipasang lagi keramik wool yang ukuran lebarnya 1 meter, dililitkan dengan ketebalan lebih kurang 10 cm agar panas di dalam thermal energy storage ini benar-benar bisa disimpan dengan baik. Kemudian pemasangan heat exchanger yang terpasang itu didapat dari udara dingin masuk ke baterai pasir, kemudian panasnya disalurkan ke oven. Ini adalah oven pemanas kopra, suhunya disetting 57 derajat Celcius. Dalam proses pengeringan dapat dihasilkan dengan grade A untuk kopra dengan kualitas sangat baik. Proses instalasi baterai pasir dengan oven. Jadi baterai pasir yang sudah jadi, output dari heat exchanger, udara panas disalurkan ke dalam oven. Nah, di oven ini ada sensor dari udara output baterai pasir, kemudian sensor oven itu sendiri. Nah, jadi di set 57 derajat Celcius. Pada saat belum tercapai, aliran udara panas akan masuk ke oven, dan apabila sudah tercapai, aliran udara panas akan di stop. Nah, ini adalah termometer untuk memantau atau menunjuk temperatur oven. Jadi selain temperatur digital sebagai controller, ada juga temperatur analog yang ada di atas oven untuk memantau suhu dari oven tersebut. Pada saat proses penelitian, grafik charging dan discharging itu diukur atau direkod dengan hardware dan software TASI. Hasil record ini akan ditampilkan di dalam laptop dalam bentuk grafik. Jadi dengan adanya grafik ini, dengan recording temperatur ini, kita dapat memantau bagaimana proses charging dan discharging, kemudian proses temperatur digunakan di dalam oven itu sendiri.